Kalian semua masih pada inget gak kemarin kakak mentor kita siapa? Dan dari bidang Tridharma apa? Coba dicek. Bidang akademik, bener. Nah, siapa nih? Namanya siapa? Ingat gak? Ivana, bener. Ini teman seangkatan kakak nih, teman bestie kakak nih. Ivana Susila, bidang akademik. Oke, bener-bener. Masih bener ya guys. Jadi, nah tadi kakak pengen nanya juga nih, untuk sesi pertama kita tadi, kakak mentor kita siapa? Dari bidang apa coba? Kak Adi, dari bidang organisasi. Oke, banyak ya, banyak, banyak, banyak. Oke, jadi mantap, mantap, mantap. Jadi kalian, ingatan kalian masih pada fresh ya, mantap deh. Jadi, nah kakak pengen nanya nih, kayaknya sih tadi tadi pas sesi Kak Adi udah disinggung nih sama seingat kakak kemarin Kak Ivana juga udah pernah ngomong nih. Ada nyebutin ada 3 bidang di Tridharma. Nah, bidang terakhir kita nih apa ya? Coba. Oke, pengabdian. Benar-benar guys. Oke, jadi benar bidang terakhir kita ini merupakan bidang pengabdian. Nah, jadi di sesi terakhir kita ini kita akan dibawakan materi oleh mentor kita dari bidang pengabdian. Nah, untuk siapa mentor kita? Yuk kita lihat CV-nya. Untuk operator, apakah bisa ditampilkan? Coba. Operator mungkin Anda bisa menampilkan CV. Oke, sepertinya tidak ya. Jadi kakak kakak ini aja ya. Kakak baca aja ya, kalau kakak nggak bisa nge-share nih. Jadi, untuk mentor berikutnya kita nih merupakan mentor pengabdian dari Student Day 2021 Universitas Udayana dengan nama Nikade Santi Puspita Dewi. Nah, kakak ini itu lahir di Tembuku pada 19 Agustus 2001 dan merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Ilmu Keperawatan tahun 2019 dengan IG @kad_santi yang A pertama 2 kali ya guys kalau mau follow. Jadi untuk track record kakaknya nih, kakak ini merupakan Ketua Panitia Kerja Sosial Hippocrates 19 2020, Ketua Panitia Siskamling KMPA FK Unut 2021, Koordinator Si Pengabdian Masyarakat BKFK 59, Kepala Departemen Pengmas BEM FK Unut, Kabinet Benahi Bersama tahun 2021-2022, dan staf divisi Pengmas KMPA FK Unut, Kabinet KMPA Surya tahun 2020-2021. Jadi itu merupakan pin operator. Itu merupakan uh, CV dari kakak kita hari ini. Jadi untuk waktu dan tempat untuk Kak Santi bisa dipersilahkan. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi semuanya. Apakah suara hadis terdengar? Kak. Oke, tes. Selamat pagi. Terdengar? Oke, mantap. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga masih semangat pagi ya. Sebelumnya terima kasih Kakak MC yang luar biasa sekali sudah memperkenalkan. Nanti pada hari ini mungkin sebelum kita mulai, nanti izin salam terlebih dahulu. Selamat pagi, Om Swastiastu,
Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan kembali, saya Santi dari Fakultas Kedokteran dengan program studi ilmu keperawatan 2019 yang pada pagi ini akan melakukan mentoring dengan kalian semua dari gugus 27 dan 28 ya. Dengan materi tadi sudah sempat ditanya nih sama kakak MC-nya itu tentang pengabdian. Mungkin sebelum kita mulai, pengen tahu nih semangat kalian semua. Boleh di kolom chat ataupun kasih reaction. Apakah masih semangat pagi-pagi gini atau udah kayak udah lesu nih kak, udah capek nih kak, kayak gitu. Mungkin ya, di kolom chat semangat. Oke, masih kak, semangat 55. Wih, mantap. 55 ya. Oke, lagi. Baru dikit nih yang komen nih. Lagi, masih semangat kak, semangat. Lagi. Ayo. Wih, semangat banget kak. Wih, mantap. Nah, mungkin gimana nih kabar kalian pagi ini? Ada yang kurang sehat, mungkin ada semua sehat nih karena mau denger materi tentang pengabdian. Mengabdi itu semangat, sehat-sehat kayak gitu. Nah, Kak, baik. Ada yang luar biasa nggak nih? Kayak luar biasa banget kak nih gitu. Alhamdulillah sehat kak. Wih, bagus. Jaga kesehatan ya, jangan lupa protokol kesehatannya juga. Masih positif. Ih, semoga cepat sembuh ya. Jaga kesehatan, jangan lupa olahraga yang teratur biar cepat sembuh. Nanti biar bisa kumpul sama teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin ya kak pengen dengar dulu nih kira-kira kalian semua itu dari daerah mana aja? Apakah ada yang dari luar Bali, dari Bali atau dari mana-mana aja nih? Suaranya memang kecil kak. Wah, bentar ya kakak tes lagi. Tes. Masuk? Jelas? Oke, semoga terdengar jelas ya. Nah, kita Denpasar, Badung, ada lagi nih yang dari luar Bali. Badung Kak, Tabanan. Singaraja, wih, jauh-jauh ya. Ada lagi. Medan Kak, ih, jauh ya. Ada dari Bangli nih kalau nggak salah nih. Mana tuh tadi ya? Ada yang dari Bangli? Oke. Dari Gianyar, Kintamani Kak, ih mantap. Dari Klungkung Kak, ih Gianyar, wih. Bangli Kak, ih mantap. Semoga nanti bisa ketemu di Bangli ya, Esik. Oke, Panjar, ada lagi? Semoga semangat untuk mendengarkan materi pengabdian pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke materi, kakak bakal tampilin terlebih dahulu video dari bidang pengabdian agar teman-teman semua tahu siapa aja sih di bidang pengabdian. Nah, mungkin untuk operator yang bertugas silakan bisa menunjukkan video dari Halo Kesatria Muda Udayana, silakan. sudahkah kalian siap untuk mengabdi? Bagiku, pengabdian tidak memandang batasan, entah keahlianmu atau besarnya kontribusimu. Aku yakin bahwa akan selalu ada jalan untuk berbagi dengan kawan-kawan kita. Bahkan, selama pandemi ini berlangsung. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Selama tekad dan kemampuanmu itu ada, berikanlah yang terbaik pada teman-teman kita dan negeri ini. Janganlah takut ketika mendengar kata pengabdian, kawan-kawanku, sebab di sanalah jawaban atas pencarian kalian akan ditemukan. Pengabdian untuk aku adalah sebuah proses perubahan dari fokus yang berorientasi kepada diri sendiri menjadi sebuah fokus yang berorientasi kepada orang lain. Lewat pengabdian, aku belajar bahwa berkat sudah aku terima, tidak boleh berhenti sampai aku saja, namun harus aku salurkan kepada orang lain. Apapun yang aku pelajari, apapun yang telah aku nikmati, haruslah aku bagi kepada orang lain. Pengabdian itu ada ketika fokus dari tindakan kita bukan lagi tentang aku, namun tentang mereka. Pengabdian bukan hanya sekedar salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Lebih dari itu, pengabdian hadir karena kodrat manusia yang dilahirkan untuk saling membantu. Pengabdian akan terjadi ketika kita buka mata, buka telinga, dan buka hati, kemudian melangkahkan kaki serta berjalan sambil menyempatkan diri untuk melihat yang ada di sekitar kita, lalu meninggalkan ego pribadi dan mulai berbagi dengan orang lain. Pengabdian bukan soal kecil atau besarnya,
melainkan soal bagaimana berkontribusi memberikan kebermanfaatan bagi sesama dan di lingkungan sekitar, terutama di Udayana, Bali, dan Indonesia. Menjadi mahasiswa merupakan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang lebih besar dalam berkontribusi kepada masyarakat melalui ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya selama mengenyam pendidikan tinggi. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, dan mahasiswa merupakan calon penerus pada generasi yang akan datang. Sebagai seorang mahasiswa, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian berarti melakukan perbuatan baik yang mendapat berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan rasa cinta dan hormat tanpa mengharapkan imbalan. Saya, Adi Fabuana Putra Pratama, mentor pengabdian Student Day 2021 Universitas Udayana. Hidup pengabdian! Pengabdian, mengabdi, sukarela, berbagi. Setiap orang tidak lepas dari rasa ingin berbagi kepada sesama. Lalu, bagaimana pengabdian di kondisi pandemi? Kita merasakan sulitnya bersama-sama untuk bertemu langsung dengan banyak orang di sekitar kita. Namun, apapun kondisinya, kita juga tidak boleh lepas dari rasa ingin mengabdi. Terus mengabdi, berkreasi, berinovasi, dalam memberi semangat dan senyum untuk Salam pengabdian. Salam pengabdian. Salam pengabdian. Oke, sudah semuanya. Tadi melihat respon atau narasi dari teman-teman kita di pengabdian. Nah, mungkin semuanya sudah kayak terdoktrin atau nggak sudah kayak ada rasa ingin membangkitkan rasa pengabdiannya. Baik, nah sekarang langsung ke materi. Pada materi mungkin aku bakal lebih nanya sama teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa menyampaikan jawabannya pada kolom chat. Kita lebih diskusi-diskusi santai gitu. Jadi jangan terlalu tegang kalau misalkan ada yang pengen makan, boleh sambil makan. Ada yang pengen minum, boleh sambil minum. Tapi jangan sambil rebahan. Tidur kayak gitu. Jadi tapi tadi masih bisa mendengarkan. Nah, di sini kita akan berbagi, bersharing, belajar bersama-sama terkait dengan pengabdian. Apa sih itu pengabdian, makna, kemudian sejarah pengabdian, dan bentuk-bentuk kegiatan pengabdian dan lain sebagainya nanti. Oke, kurang jelas. Terima kasih sebelumnya sudah diingatkan. Nah, sekarang apakah sudah terdengar jelas? Aman? Oke, mantap. Nah, mungkin bisa di next. Ya, mantap. Mungkin teman-teman semua di sini sudah tidak asing dengan siapa sih yang ada di gambar sini. Bapak siapa sih ini? Ya, mungkin sebelahnya udah ada terlihat ya siapa. Nah, ini merupakan Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Biasanya kita nyebutnya Bapak Pendidikan Nasional. Hal itu, kenapa sih beliau bisa dikatakan Bapak Pendidikan Nasional? Karena beliau merupakan seorang tokoh yang berjasa memerdekakan masyarakat Indonesia khususnya di bidang pendidikan. Next. Ya. Sebelum dijelaskan ini, pasti kan kayak bertanya-tanya, apa sih hubungannya Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan dari Bapak Pendidikan dengan pengabdian? Apa sih kaitannya beliau dengan pengabdian? Pengabdian yang beliau berikan kaitannya dengan dunia pengabdian kita adalah perkembangan pendidikan di Indonesia. Pengabdian beliau dalam dunia pendidikan itu sangat luar biasa sekali, khususnya dalam memerdekakan Indonesia di bidang pendidikan. Saking begitu banyaknya pengabdian beliau, hingga tanggal lahir beliau itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Luar biasa sekali. Next. Lalu, apa itu pengabdian? Pengen dengar cerita dari teman-teman semua, apa sih itu pengabdian? Yuk, kita tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal bacain satu-satu. Yuk. Apa nih pendapat teman-teman terkait dengan pengabdian?
Sepi nih, masih sepi. Aku panggil dulu deh sambil nunggu teman-teman ada yang berpendapat. Nih, ada yang off cam nih. Atas nama nih Kadek Dwi Jayanti dari Gugus 27. Mungkin bisa on mic. Halo, Dwi Jayanti. Oke, halo Dwi Jayanti, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Maaf Kak, gangguan sedikit. Oke, ganggu Halo, sedikit. Pak, ya, suara saya terdengar jelas ya? terdengar jelas. Silakan mungkin menurut Dwi Jayanti, apa sih itu pengabdian? Menurut saya pribadi, pengabdian merupakan suatu hal di mana kita berbagi secara sukarela atas apa yang kita peroleh dari suatu hasil belajar atau dalam proses pembelajaran. Oke, Sekian, terima kasih. seluruh teman-teman semua. Kasih tepuk tangannya nih lewat online. Mana nih reaksinya? Wih, mantap, udah rame, mantap. Sekarang aku bakal baca ini pendapat teman-teman dari kolom chat. Pengabdian itu merupakan pengabdian adalah suatu bentuk perbuatan yang berujung kepada kebermanfaatan dengan rasa ikhlas. Ih, luar biasa sekali. Melakukan tindakan atau berbagi pikiran tanpa mengharapkan imbalan. Mantap. Kemudian perbedaan pengabdian itu rela melakukan suatu tindakan yang memberikan manfaat bagi khalayak ramai. Menurut saya, pengabdian memberikan kemampuan kita untuk memperoleh suatu kebermanfaatan. Ini, pengabdian merupakan kegiatan berbagi atau membantu tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa pamrih. Oke, dari luar biasa nih yang di kolom chat. Aku ingin manggil lagi dari teman-teman, mungkin tadi udah dari Gugus 27 dan cewek ya. Sekarang kita bakal panggil dari Gugus 28 yang off cam juga. Nih jangan pada on cam ya. Tiba-tiba on cam semua. Ya, ini beneran nih di Gugus 28 on cam semua nih. Nah ya, yang off cam ya. Ini ada nih satu nih. Tapi dia tidak audio. Ini ada. Iya. Tadi mau manggil orang, terus tiba-tiba dia on cam. Jadi nggak jadi dipanggil. Ini ada nih. Gugus 28 atas nama Komang Arya Prayoga. Halo Arya. Selamat pagi. Halo Arya, suaranya nggak kedengaran Arya? Halo, Halo, agak kecil. Oke, udah on cam sekarang. Oke Arya, mungkin Arya bisa sampaikan pengabdian menurut Arya itu apa sih? menurut saya pengabdian itu eh, suatu rela melakukan tindakan baik berupa ilmu tenaga yang harus ikhlas. Dan Oke, tepuk tangan dulu buat Arya. Kasih reaksinya teman-teman secara online. Mana reaksinya teman-teman yang lain nih? Oke, wah. Terima kasih Arya sebelumnya sudah mau berpendapat. sama-sama Kak. Mantap ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih, pengabdian adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan ikhlas, kemudian senyaman saja, yang bertujuan untuk memberikan manfaat pada sesama. Berarti semua orang sudah memahami atau sudah mengetahui pengabdian itu kegiatan yang tulus, ikhlas, dan bermanfaat. Nah, mari kita next ke slide berikutnya nih, untuk mengetahui apa sih itu pengabdian. Nah, pengabdian itu merupakan kegiatan yang memberi sesuatu baik terlihat ataupun tidak terlihat kepada diri sendiri atau orang sekitar kita. Pengabdian itu tidak hanya ditindakan yang dapat diukur atau dapat dilihat secara material atau non material seperti jasa atau tindakan-tindakan. Tapi banyak sekali pengabdian yang tanpa kita sadari itu merupakan sebuah pengabdian kita kepada orang lain yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan sekitar kita. Nah, jadi teman-teman yang berpendapat di sini itu tidak yang salah, semua benar, semua sangat tepat sekali dan sudah luar biasa sekali sudah berpendapat tentang apa itu pengabdian. Sudah mengerti, sudah memahami bahwa pengabdian itu merupakan tindakan yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang-orang sekitar kita serta tulus dan ikhlas. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Makna. Nah, mungkin kayak teman-teman bertanya, apa sih makna dari pengabdian? Terus makna pengabdian untuk diri kita sendiri apa? Untuk orang lain apa?
makna pengabdian secara menurut saya itu merupakan pemaknaan dari sebuah filosofi yaitu air. Kenapa bisa air gitu? Nanti bisa memaknai pengabdian itu air gitu. Air itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Selain itu air bukan hanya untuk manusia saja, tapi seluruh makhluk hidup itu memerlukan air, baik tumbuhan, binatang, bahkan 75% tubuh kita terdiri dari air. Air itu bukan hanya terlihat gitu, tidak terlihat kayak kita lagi minum air, kita ngapain air, tapi tubuh kita yang tidak terlihat pun itu 75%-nya mengandung air. Selain itu, kita juga tahu bahwa Indonesia sendiri itu luas sekali akan lautan. Nah, sehingga air bukan hanya memiliki makna untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga bermakna. Begitu juga dengan pengabdian. Pengabdian tidak terlihat, bahkan ada yang terlihat, namun tetap memiliki makna serta tujuannya dengan tulus ikhlas dan bermanfaat. Jadi manfaatnya bukan hanya dapat kita lihat secara gamblang, tapi juga dapat tidak terlihat namun tetap bermanfaat. Kita lihatkan ke slide berikutnya. Pengabdian dan Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin sebelum-sebelumnya kalian sudah sempat dengar apa sih itu Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian kaitan Tridharma Perguruan Tinggi dan bagian-bagiannya apa saja. Nah, di sini aku bukan jelasin sedikit saja karena mungkin kalian juga sudah sempat mendengar dan sudah juga sempat mengetahui apa saja bagian-bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu merupakan kewajiban dari perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu, apa sih kaitan Tridharma Perguruan Tinggi dengan pengabdian? Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada undang-undang bahwa pengabdian kepada masyarakat itu merupakan kewajiban dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri dan swasta, itu wajib melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan keilmuan dan sesuai dengan kemampuan dari perguruan tinggi itu untuk melakukan pengabdian. Jadi setiap perguruan tinggi itu tidak boleh lepas dari pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu mungkin kalian ada bertanya-tanya nih, apa sih kaitan antara organisasi, akademik, dan pengabdian? Nah, mungkin tadi aku sudah sempat lihat-lihat juga dari kolom chat kalian waktu ditanya sama KKMC-nya, udah dapat materi apa aja, dan kalian ternyata sudah dapat 2 materi sebelumnya, yaitu dari materi akademik dari Kak Nana atau Kak Ivana, dan materi organisasi dari Kak Adi tadi. Luar biasa, berarti kalian sudah dapat kedua materi ini, dan kalian sedikit bertanya-tanya nih, apa sih kaitan ketiga materi ini sama pengabdian kayak gitu. Ketiga hal ini, organisasi, akademik, dan pengabdian itu merupakan hal yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Kita mulai dari organisasi dulu. Organisasi, pengabdian, itu ikatannya sangat kuat sekali. Banyak sekali kehidupan kita di kemahasiswaan, nanti ketika kalian udah kuliah, udah ketemu kepanitiaan, udah ketemu organisasi, kalian bakal sering banget ketemu yang namanya kegiatan pengabdian yang lahir dari organisasi. Nah, aku kasih contoh langsung. Karena kalian ingin masuk di ke bidang pengabdian, ingin menekuni, kalian bisa ikut organisasi di prodi kalian, di fakultas kalian, di universitas yang bergerak di bidang pengabdian. Dan pengabdian itu juga lahir dan terbentuk dari organisasi. Kemudian nanti organisasi bakal turun juga adanya kepanitiaan nih. Banyak sekali juga kepanitiaan yang bergerak di bidang pengabdian yang mana awalnya dari program kerja dari sebuah organisasi. Jadi pengabdian, organisasi itu juga tidak lepas dan saling berkaitan satu sama lain. Tidak hanya di dunia perkuliahan kita, di kampus, di prodi, di fakultas, di universitas, tapi di luar kampus juga banyak sekali komunitas-komunitas, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengabdian. Jadi ada perkumpulan orang, komunitas orang yang memang fokusnya adalah di bidang pengabdian. Sehingga pengabdian juga itu penerapan dari organisasi yang memang khusus bergerak di bidang pengabdian. Lalu dengan akademik bagaimana? Selain itu juga, selain awal pencetusnya ada organisasi, ada juga di bidang akademik. Mungkin kalian juga tidak asing dengan kuliah kerja nyata. Kerja nyata itu juga merupakan bagian dari kegiatan akademik yang mana merealisasikan itu tindakan dalam pengabdian. Jadi nanti ketika kalian sudah
semester 7, nanti kan bakal ada kegiatan KKN tuh. Nah, itu juga penerapan akademik kalian di bidang pengabdian. Selain itu, mungkin nanti teman-teman di FK dan FMIPA bagian farmasi itu bakal ada yang namanya mata kuliah atau pelajaran akademik kalian yang berfokus di pengabdian. Namanya itu interprofessional education. Nah, ini merupakan salah satu mata kuliah di bidang akademik yang bergerak di bidang pengabdian. Sehingga ketika kalian melaksanakan IPE nanti atau KKN nanti, itu juga mempengaruhi nilai akademik kalian. Jadi ketiga hal ini itu sangat terkait dan memiliki tidak bisa lepas satu sama lainnya. Kita next ke slide berikutnya. Ya, ini peran serta tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Pengabdian itu merupakan bentuk nyata serta tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Kenapa sih bisa menjadi peran serta bentuk nyata kita sebagai tanggung jawab kita sebagai mahasiswa? Karena kita ketika menjadi mahasiswa itu lebih dekat, lebih mudah mengakses banyak hal, baik informasi, kemudian akses lingkungan kita lebih luas, sehingga kita sebagai mahasiswa harus juga mendengar aspirasi, kemudian keluh kesah dan keresahan dari masyarakat. Yang mana dalam penerapannya itu kita juga perlu melakukan pengabdian. Juga masyarakat kita juga perlu kita sosialisasikan dengan konsep itu apa, dan pengabdian itu merupakan tanggung jawab kita juga sebagai mahasiswa untuk menuntaskan permasalahan di masyarakat. Nah, kita lanjut nih ke slide berikutnya. Kalian coba tulisin di kolom komentar, menurut kalian bentuk-bentuk dari kegiatan pengabdian itu apa aja sih? Sambil menunggu jawaban dari kalian, aku pengen manggil-manggil juga nih teman-teman, kira-kira masih fokus atau enggak nih? Jadi mungkin udah sempat nanya-nanya di awal dikit, sekarang nanya lagi. Bentuk dari kegiatan pengabdian, bentar, kita cari yang off cam. Enggak, yang on cam deh. On cam tadi udah off cam, sekarang yang on cam. Bentar ya, kita cari-cari dulu yang mungkin ada nggak fokus. Nih, agak lemes nih kelihatan nih. Atas nama Niputu Diah, bentar, ketutup. Diah Yastini, Gus 27. Halo Diah, selamat Halo pagi. Kak, Gimana nih pagi. Kak ini? Sehat? Sehat? Sehat. Semangat nggak nih? Kok agak lesu? Semangat? Semangat. Semangat, oke mantap. Nah, dari dia, menurut dia apa sih bentuk-bentuk dari kegiatan pengabdian yang dia ketahui? Izin menjawab, mungkin menurut saya kegiatan pengabdian yang saya tahu kayak volunteer atau KKN gitu Kak. Oke, mantap. Kasih reaksi dulu teman-teman. Tepuk tangannya secara online untuk dia. Mantap dia, udah bener. Oke. Nah, sambil menunggu yang panggilan berikutnya, mungkin teman-teman bisa siapin dulu jawabnya. Aku bakal bacain yang di kolom chat, udah banyak banget. Oke. Bentuk dari pengabdian ke bawah. Bentar ya. Nah, ini ada nih. Ada menurut Wirabawa itu ada baksos, kemudian ada bakti sosial, kegiatan mengajar anak-anak di panti asuhan, benar banget. Kemudian ada forum malu dong buang sampah sembarangan, ya benar, komunitas, kemudian ada relawan bencana alam, benar banget. Vaksinator, ya benar banget, vaksinator juga. Itu volunteer ya. Kemudian ada relawan TNI, benar enggak? TNI itu merupakan pengabdian kita terhadap negara. Kemudian ada relawan juga, relawan donor, ya benar juga. Lagi-lagi ada relawan, TNI, sosialisasi penyuluhan, yaitu pengabdian kita untuk meningkatkan literasi dan juga pengetahuan masyarakat. Kemudian ada pengabdian diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Benar juga, pengabdian, vaksinator juga tadi udah. Ada relawan bencana alam, kemudian penyuluhan tentang penyakit. Forum udah tadi ya, Udayana mengajar. Mantap, udah ada Udayana mengajar ya. Bisa ikut-ikutan kegiatan itu. Membantu membangun desa, relawan kesehatan, KKN Kak, bener banget, ada KKN juga, itu termasuk juga kegiatan yang kita terjun langsung ke masyarakat. Nah, aku bakal ajak lagi nih yang lain buat berpendapat langsung,
Oke, tadi udah dari gugus 27, kita langsung gugus ke 28. Udah cewek ya, sekarang kita cari cowok. Bentar, tunggu. Kita lihat yang lemes-lemes nih mukanya. Oke, bentar ya. Oke. Oh ini nih, udah ketemu nih. Bentar, hilang lagi namanya dia. Dari gugus 28, atas nama I Gusti Putu Ngurah Prihandana. Halo Ngurah, Halo Kak, pagi. Gimana kabarnya hari pagi. ini? Masih semangat? Nah, masih Kak. Oke, semoga semangat terus ya. Nah, menurut Ngurah, apa aja sih bentuk dari kegiatan pengabdian? Mungkin yang udah pernah Ngurah ikutin, atau udah sempat denger-dengar, atau sempat kayak tertarik gitu? Yang pernah saya ikutin tuh bersih-bersih di pantai, kegiatan pramuka. Mm-mm. Ada Kalau lagi kira-kira yang pengen saya ikutin itu mengabdinya ke panti asuhan sama teman. Oke, itu kasih tepuk tangan dulu buat Ngurah karena udah sempat ikut kegiatan pengabdian ya. Keren-keren. Soalnya teman-teman yang udah Makasih Kak. ngikutin kegiatan pengabdian itu bisa ikut lagi, berkontribusi lagi, terus waktu walaupun udah jadi mahasiswa, jadi lebih aktif lagi dari sebelumnya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah. Makasih sebelumnya Ngurah, udah keren banget jawabannya. Pernah ikut bersih-bersih pantai, pramuka, kegiatan pramuka seperti ke panti asuhan, dan kegiatan lainnya. Terima kasih Ngurah, udah bener Ya, banget ya. sama-sama Kak. Oke, ini suaranya kata kecil lagi nih. Oke, sebentar ya. Oke, semoga sudah terdengar jelas. Nah, kita lanjutkan lagi ke teman-teman acak lagi nih. Oke, tadi udah dari gugus 28, kita ke gugus 27 dulu lagi. Sekarang tadi udah cowok, kita cewek lagi nih. Tadi 27 udah cewek ya. Sekarang kita ke cowok atas nama. Nah, ini nih. Gugus 27 atas nama Komang Bagus Dwi Widiatama Putra. Halo Bagus. Pagi Kak. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bagus? Baik Kak. Baik, mungkin oh ya, sebelumnya tadi aku agak lupa. Mungkin bisa sekalian perkenalan Gus dari nama, kemudian fakultasnya juga, sama asalnya juga boleh. Perkenalkan, nama saya Komang Bagus Dwi Widiatama Putra, saya dari Fakultas Teknik Elektro, dan saya berasal dari Tabanan, tapi tinggal di Badung. Oke, mungkin bisa langsung menurut Bagus apa aja sih bentuk-bentuk dari kegiatan pengabdian? Oke, contoh dari kegiatan pengabdian yang pernah saya lihat itu penyuluhan dari kakak-kakak Udayana di sekolah saya tentang penyakit ataupun tentang yang lain-lainnya, dan juga seperti yang tadi dibilang oleh teman tentang pembersihan pantai secara sukarela. Oke, terima kasih sebelum Bagus, sudah luar biasa sekali, sudah sempat ikut juga kegiatan mana, semoga nanti nggak bisa terus-menerus lah kegiatan pengabdian, dikembangkan lagi ya Gus ya, udah keren banget. Tepuk tangan dulu juga buat Bagus. Terima kasih Kak. Oke, mantap. Terima kasih loh teman-teman semuanya yang udah menjawab, udah luar biasa sekali, udah bisa menjawab dengan bagus, benar, dan semuanya udah keren-keren banget, udah tahu bentuk-bentuknya. Nah, sekarang aku bakal jelasin nih, kegiatan pengabdian mungkin yang sempat aku ikutin, sekarang sharing-sharing sama teman-teman. Bisa kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kegiatan pengabdian, salah satu yang paling sering banget kita bakal temui di kehidupan kita di UNIF. Ya, pertama itu ada donor darah. Kalian bakal sering banget atau bakal kayak hampir tiap bulan itu kan bakal ketemu sama yang namanya kegiatan donor darah. Jadi kalau misalkan kalian bisa dan memenuhi syarat, kalian bisa ikutin kegiatan donor darah ini ya. Nah, selanjutnya ada bakti alam atau Beach Mass Clean Up.
mungkin tadi udah sempat ada yang jawab-jawab terkait dengan kegiatan Bisma Clean Up, kegiatan bakti alam. Nah, terus ini dokumentasinya itu waktu aku ada survei sebelum kegiatan Bisma Clean Up ini. Terus ada open donasi. Nanti kalian juga bakal seringlah melaksanakan kegiatan open donasi, entah turun ke jalan ataupun open donasi melalui media platform kayak Instagram ataupun media sosial lainnya. Kemudian ya, nah ini mungkin agak kepotong, tapi semoga di kalian nggak kepotong. Nah, di sini ada kegiatan bakti sosial. Tadi teman-teman udah ada yang jawab terkait dengan kegiatan bakti sosial. Nah, kegiatan ini itu di Desa Trunyan, di Banjar Trunyan kita bagi-bagi sembako gitu. Jadi bisa lebih dekat sama masyarakatnya, langsung ketemu, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya sebelahnya ini itu dokumentasi waktu kegiatan edukasi kesehatan. Tadi udah ada yang jawab juga tentang edukasi kesehatan. Baik, Kita makasih. memberikan edukasi kepada anak-anak di SD, kemudian kita berkasih edukasi terkait dengan kesehatan yang lainnya juga, kesehatan penyakit. Apalagi sekarang tentang COVID ini lagi gencar-gencarnya juga yang kita informasikan kepada masyarakat kayak gitu tentang 5M, sekarang udah 5M ya, udah lagi nggak 3M. Habis itu juga edukasi-edukasi sama lansia tentang penyakitnya, kemudian juga edukasi sama orang dewasa, dan banyak sekali yang bisa kita berikan edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya kepada SD, tapi juga bisa ke STT, kemudian pokoknya bisa anak SMP, SMA, pokoknya banyak banget yang bisa kita berikan dan kita bisa lebih dekat, nambah relasi, kemudian ketemu teman baru, orang baru, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, ini juga mungkin nanti kalian bisa ketemu lagi, itu ada kegiatan pelayanan kesehatan. Nanti juga kalian bakal sering banget ketemu pelayanan kesehatan. Nah, ini kegiatan pengabdian yang pernah aku ikutin, yang mungkin karena aku ikut pengabdian, aku bisa dikasih kesempatan untuk melakukan pelayanan kesehatan sebagai delegasi kampus di Ternate, Maluku Utara. Ini karena gabung di kegiatan pengabdian, jadi mewakili kampus buat ikut pengabdian di Ternate, Maluku Utara. Nah, kita next nih ke slide berikutnya. Tantangan. Ini mungkin slide yang terakhir ya. Tantangan yang bakal sering mungkin dan akan kalian temui ketika nanti kalian bergabung di kegiatan pengabdian. Yang pertama yaitu terkait dengan izin. Nah, di sini yang perlu kalian siapkan terkait dengan izin desa. Pasti itu udah perlu kegiatan di desa, pasti perlu izin desa, izin kampus, dan juga izin kepolisian. Nah, kenapa sih 3 hal ini itu bisa jadi tantangan kalian sendiri? Izin desa biasanya banyak sekali desa-desa yang awal-awal tuh kayak, silakan yuk melakukan pengabdian, terus tapi tiba-tiba di pertengahan atau menuju akhir kayak maaf ya kayak gitu. Jadi solusinya untuk izin desa adalah kalian buatkan MOU atau enggak surat pernyataan bahwa desa tersebut sudah bersedia untuk melakukan tindakan pengabdian atau melakukan kegiatan pengabdian di desa tersebut. Kemudian jika izin desa sudah selesai, maka selanjutnya ada izin kampus. Izin kampus ini perlu kalian juga dari awal sebelum kalian melakukan kegiatan itu juga kalian harus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melakukan izin. Dan yang terakhir izin kepolisian. Biasanya kalau izin kepolisian itu cuma untuk mengawasi kegiatan kalian perlu bawa surat kayak gitu. Selanjutnya adalah komitmen, konsistensi dari komitmen kalian dalam melakukan kegiatan pengabdian. Tips dan triknya yang bisa aku sharing adalah yang pertama, kalian perlu menanyakan diri kalian sendiri tujuan dari pengabdian yang kalian lakukan. Tanyakan diri kalian tujuan kalian mengabdi apa, kemudian manfaat yang kalian dapatkan juga untuk diri kalian sendiri itu apa. Ketika kalian misalkan di pertengahan jalan, misalnya contohnya ikut kegiatan pengabdian yang lamanya 6 bulan gitu, di pertengahan jalan kalian agak apa sih, semangatnya mulai menurun kayak gitu. Jadi kalian ada diri kalian, tujuan dari pengabdian kalian, manfaat yang kalian dapatkan. Ya, kalian sudah menemukan itu, kalian kan pasti semangat kalian bakal tumbuh lagi, bakal kayak semangat lagi, bakal oh ya ini tujuan saya, oh ya ini manfaat yang saya dapatkan, ini sangat berguna untuk saya. Jadi kalian bisa langsung lanjut lagi, semangat lagi untuk melakukan pengabdian. Dan yang terakhir adalah pandemi. Pandemi saat ini itu menjadi hal yang gimana ya, jadi tantangan tersendiri gitu buat kita di pengabdian. Kenapa? Karena kegiatan kita tuh pasti bakal dibatasi. Solusinya adalah yang pertama, izin kalian harus ACC dulu atau nggak selesaikan dulu masalah izin. Yang kedua adalah ikuti protokol kesehatan dan himbauan dari kampus. Biasanya kampus bakal mengizinkan, namun ada beberapa syaratnya, kayak contohnya ada jaga jarak, kemudian jumlah dari peserta yang ikut. Jadi kalian juga harus berkoordinasi agar kegiatan pengabdian kalian juga nantinya ke desa itu sama-sama enak, dari kalian juga panitia juga tidak memberatkan diri sendiri dan dari pihak desa juga tidak memberatkan. Jadi solusinya adalah
perbanyak koordinasi, kemudian kegiatan kalian juga tidak memberatkan diri kalian, kemudian tidak memberatkan juga masyarakatnya. Jadi harus ada protokol-protokol yang kalian terapkan. Jadi tetap jaga protokol ketika nanti di desa. Ketika sudah protokol, kemudian sudah izin, pasti kegiatan kalian tetap bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi 3 tantangan ini mungkin akan sering kalian ketemui. Nah, tadi sudah ada solusi-solusinya, mungkin kalian nanti bisa sharing solusinya, bisa kalian pakai ketika kalian nanti menjadi ketua panitia atau megang kegiatan pengabdian. Nah, selanjutnya kita bakal next nih ke slide berikutnya. Mungkin yang akan kalian tunggu-tunggu nih. Ya, diskusi. Jadi kalian mungkin ada yang udah bertanya-tanya, ada yang kayak, aduh apa ya kegiatan pengabdian di kampus kita, apa yang bisa kita lakukan di kampus kita, kayak gitu. Apapun yang ingin kalian tanyakan, silakan ketik angka 1 di kolom chat. Nanti aku akan panggil siapapun teman-teman yang udah mau nanya, nama-nama kalian aku bakal panggil, kalian bisa langsung perkenalan, dari fakultas mana, gugus mana, dan pertanyaan yang kalian ingin kalian sampaikan. Oke, ini udah lumayan rame ya. Aku pengen pertanyaan dari pertama. Nah, yang pertama nih yang paling cepat nih. Atas nama Nabila Sahra dari gugus 27. Selamat pagi Nabila. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat. Sehat. Oke, silakan pertanyaannya. Perkenalan dulu ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nabila Sahra dari gugus 27, Fakultas Kelautan Perikanan, jurusan Ilmu Kelautan, nomor urut 22. Pertanyaan saya, apakah parameter keberhasilan dari suatu pengabdian menurut kakak? Oke, terima kasih Nadia. Aku izin jawab langsung ya untuk pertanyaan dari Nadia. Nah, parameter atau tolak ukur kita dalam melakukan pengabdian. Menurut aku ya, ketika aku melakukan pengabdian langsung ke masyarakat, menurut aku tuh ada 2 hal yang jadi tolak ukur kita. Ketika kita bergerak di bidang kegiatan yang memang skalanya lebih besar, dan kita pengen tahu kegiatan kita ketika dieksekusi itu berhasil atau enggaknya, atau kita anggap masyarakat udah memahami itu bagaimana dengan feedback atau evaluasi yang kita sampaikan masyarakat. Jadi aku kasih contoh langsung nih. Ketika kita melakukan kegiatan yang bergerak di kepanitiaan besar, yang memang bergerak di bidang kemasyarakatan langsung tuh di masyarakat. Ketika kita menyampaikan informasi, memberikan suatu hal, masyarakat tuh akan memberikan feedback. Feedback dalam artian tuh bukan kayak apa yang kita beri itu dibalikin gitu, bukan kayak gitu. Jadi kayak contohnya respon, ucapan, itu termasuk feedback yang diberikan. Nah, biasanya ada tolak ukurnya atau ada proses atau TUK, target-target atau hal yang ingin kita capai. Contohnya ada masyarakatnya, misalnya responnya kayak saya bilang makasih, atau enggak saya bilang kayak wah bermanfaat sekali. Nah, itu feedback yang kita terima kan. Itu feedback yang misalnya yang bisa kita lihat secara langsung kayak gitu. Nah, untuk kegiatan besar, feedback yang banyak itulah bisa kita simpulkan, bisa kita pakai evaluasi bahwa kegiatan kita itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun hal berikutnya menurutku adalah tolak ukur atau hal yang bisa aku anggap bahwa kegiatan atau esensi dari pengabdian aku lakukan itu berhasil adalah rasa yang aku dapatkan. Jadi ketika aku melakukan pengabdian, itu kita pasti bakal dapatin suatu hal yang nggak bisa kita lihat gitu, kayak feel-nya gitu, kayak vibes-nya gitu. Nah, ketika misalkan kita melakukan pengabdian, itu ada rasa yang di dalam hati kita tuh kayak gimana nggak bisa diucapkan. Ketika rasa tulus, ikhlas, dan rasa yang nggak pernah kita dapat itu kita rasakan. Menurut aku itu makna dari pengabdian aku berikan kepada masyarakat itu nyampe. Itu sekiranya itu sih yang menurut aku sebagai tolak ukur atau enggak sebagai target atau enggak hal-hal yang sebagai pencapaian lah gitu, yang bisa kita lakukan yang bisa kita dapatkan atau enggak bisa kita jadikan acuan saat pengabdian. Sekira dari Nabila atau ada tambahan sudah cukup jelas? Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih Nabila. Nah, selanjutnya tadi udah dari gugus 27, kita lihat dulu ke gugus 28 ya. Nah, tadi juga Nabila, ini juga ada Nabila dari gugus 28 atas nama Angelita Nabila Putri. Untuk Angelita, dipersilakan. Halo, selamat siang, Kak. Halo, suaranya agak kecil. Agak kecil. Halo, cek. Tes. Sekarang udah, mantap. Udah, oke. Oke, terima kasih atas waktunya sebelumnya.
Kenalin, nama aku Angelita Nabila Putri, biasa dipanggil Anjeli dari gugus 28, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Matematika. Jadi di sini aku mau nanya Kak, pernah nggak sih Kakak pas mau ngelakuin atau buat rencana pengabdian di suatu daerah atau tempat, terus mendapat penolakan dari pihak kampus, artinya nggak dapat izin dari kampus atau dari masyarakat itu sendiri. Nah, Kakak tuh langsung kayak ganti rencana atau gimana sih cara ngeyakinin kalau pengabdian yang Kakak lakuin tuh sangat bermanfaat nantinya gitu? Oke, terima kasih. Angelin ya? Bisa dipanggil ya? Oke. Nah, di sini Kakak izin jawab terkait dengan apakah pernah sih kegiatan yang kita lakukan di kampus lah bilang, secara umum ditolak sama kampus atau ditolak sama desa. Jawabannya itu pernah. Mungkin sekalian sharing juga. Jadi salah satu contohnya nih Kakak sempat ada kegiatan kemarin di bulan tahun lalu, waktu pandemi sih kebanyakan ya. Waktu pandemi ini itu kegiatan kita di desa bukan ditolak dari desanya sih, tapi ditolak dari kampusnya. Jadi karena pandemi, kampus tuh nggak ngizinin kita buat kayak langsung bertatap. Tapi ini nggak semua kegiatan, cuma beberapa aja. Contohnya tuh kayak pelayanan kesehatan. Itu kan waktu pandemi itu kayak masih isu-isu ketemu langsung masyarakat tuh masih kayak keras banget itu kayak tenaga kesehatan jarang bertemu langsung tanpa APD yang ketat kayak gitu buat ketemu masyarakat. Nah akhirnya bukannya dilarang sih, tapi lebih kayak sedikit dibatasi gitu. Jadi lalu solusi yang bisa kita lakukan apa dari panitia kayak gitu. Jadi di sini panitia tetap melaksanakan pengabdian di sana. Kenapa? Karena pertama izin kepolisian kita sudah mendapatkan. Kemudian yang kedua izin desa kita juga sudah mendapatkan. Tinggal izin kampus saja nih gitu. Jadi biar kita juga tetap menyampaikan makna dari pengabdian kita, menyampaikan manfaat, memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita mengubah sedikit konsep kita agar makna yang ingin kita bawakan itu tersampaikan ke masyarakat tanpa mengurangi makna itu, tapi kita juga tetap bisa ke masyarakat gitu. Jadi kita ubah solusinya yang awalnya ada plan kesehatan, mungkin kita rubah jadi sosialisasi dulu. Setelah itu, tapi sosialisasi itu tidak melakukan perkumpulan. Jadi kita yang datang ke warga gitu, bukan warga yang datang ke kita. Jadi kan saya kalau misalkan ada kegiatan sosialisasi itu warganya kumpul tuh di suatu tempat gitu. Itu kan menimbulkan kerumunan. Udah pasti ini pandemi nggak bisa tuh gitu. Jadi kita yang datang ke rumah-rumah, satu-satu datengin, lakukan edukasi, terus kalau misalkan ada keluhan tuh warganya kita bantu buat Nancy kayak gitu. Jadi mengurangi interaksi antara banyak orang lah gitu. Jadi orang-orang nggak bisa ngobrol gitu, nggak bisa ketemu satu tempat, jadi kita yang datang. Terus akhirnya itu disetujui sama pihak kampus gitu. Jadi kita lebih berinovasi, bagaimana caranya hal yang awalnya kita pengen sampaikan melibatkan banyak orang itu kita inovasikan jadi hal yang tetap menyampai ke masyarakat tapi tidak merubah maknanya. Terus bagaimana yang kedua itu dari desa, itu sempat juga itu desanya awalnya nerima yang kayak tadi nerima terus tiba-tiba nolak kayak gitu. Nah solusinya jika memang dari desanya itu tidak bisa sama sekali, contohnya kayak waktu ini kakak nggak bisa karena desanya tiba-tiba lockdown, jadi ada yang covid gitu, jadi ditutup sementara. Jadi kita koordinasi dulu dengan pihak kampus, pihak kepolisian, yang udah kita bawa surat sana bahwa kita koordinasikan dulu apa masih bisa atau tidak. Jika memang tidak bisa, kita bisa pilih opsi, contohnya kita rubah desa lagi, tapi makna dari pengabdian yang kita bawa itu kita evaluasi juga di sana, kita koordinasi lagi dengan pihak desanya, pihak desa yang baru, kemudian kita cari permasalahannya di sana, kemudian kita juga koordinasi lagi gitu. Jadi tetap nih makna yang awalnya kita ingin pengabdikan di satu desa itu tetap bisa kita laksanakan di desa lain gitu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang tidak terduga bakal terjadi di bidang pengabdian. Jadi kita juga di sini harus memikirkan ke depannya juga bahwa contoh salah satu tadi izin desa, kemudian izin kepulan dan izin kampus. Tadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa desa boleh kita juga laksanakan MOU atau enggak surat kayak perjanjian gitu. Jadi ketika nanti desanya tiba-tiba kayak bilang kayak nggak pernah deh kalian minta izin kita kayak gitu misalkan, kalian bisa tuh kasih, oh mohon maaf Pak ini sudah ada tanda tangannya nih, Bapak sudah setuju nih awalnya gitu. Jadi kita bisa membantu, ada bantuan lah dengan surat itu kayak gitu. Karena dari Angela ada pertanyaan sudah cukup? Udah sangat jelas Kak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjutkan tadi udah dari cewek nih 2 orang. Selanjutnya bakal ada 1 orang dari 1 orang. Kita ke cowok dulu nih. Semoga ada pertanyaan lagi. Oh nih, ada nih cowok nih. Dari gugus 27 atas nama Gusti Agung Bagus Rizky Wahyudi.
Ini Bagus yang tadi ya? Atau beda lagi? Beda, Kak. Oke, beda ya. Halo, Bagus, Halo. Bagus lagi ya. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahidi dari Gugus 27, nomor absen 35. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Jadi pertanyaan saya lebih ke menanyakan proses itu, Pak. Bagaimana sih proses pengabdian itu dilakukan dari awal tuh, seperti proses penetapan daerah pengabdian untuk dikerjakannya sampai selesai gitu, Kak. Baik, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bagus untuk pertanyaannya. Terkait dengan proses pengabdian dari awal hingga akhir gitu Bagus ya? Iya, Kak. Dari awal itu. Nah, jadi untuk pengabdian awal, jadi pertama kita bentuk, misalnya kayak ya kita bergerak di bidang pengabdian kepanitiaan nih. Kasih contohnya kepanitiaan atau enggak volunteer. Yang perlu kita pertanyakan buat pertama adalah konsep dari pengabdian kita. Konsep, tujuan, serta sasaran. 3 hal ini itu saya tertuang langsung dalam proposal kegiatan. Atau kan misalkan kita buat pengabdian yang kecil-kecilan nih, biar nggak melibatkan banyak orang gitu. Nah, itu 3 hal yang perlu kita tentukan awal. Konsep pengabdian kita seperti apa? Apakah bakti alam, bakti sosial, donor darah, atau hal sebagainya, kegiatan pengabdian, bentuk-bentuk pengabdian yang tadi, apa yang akan kita lakukan? Terus sasarannya siapa? Sasarannya apakah masyarakat di desa, atau enggak anak-anak SD, atau enggak alam, kayak gitu. Jadi kita perlu tahu sasaran kita siapa. Dan tujuan serta manfaatnya. Itu perlu kita ketahui. Biar nanti kayak kita buat pengabdian donor darah, tapi kita nggak tahu manfaat donor darah itu apa, kayak gitu. Biar nggak kayak gitu. Jadi kita perlu tuh tahu tujuan kita melakukan pengabdian itu dan manfaatnya. Nah, biasanya untuk kegiatan besar itu kita perlu buat proposal kegiatan. Jadi kalau misalkan kayak kegiatan yang sama teman-teman aja gitu, misalkan iseng kita pengen bersih-bersih pantai, itu kita perlu ketahui itu dulu. Setelah itu, yang kedua, setelah proposal, setelah konsep dan lain sebagainya yang kita bentuk, kita perlu melakukan izin. Izin ini seperti itu, sebenarnya apakah perlu bersurat? Kita juga perlu tahu itu proses proses mendapatkan izin itu bagaimana tuh prosesnya? Apakah perlu bersurat? Apakah perlu buat proposal, nyetor proposal, atau dan bersurat pun perlu kemana? Apakah perlu ke dinas sosial? Apakah perlu kemana? Kayak gitu. Jadi perlu kita ketahui nih surat-surat yang perlu kita lengkapi untuk melaksanakan izin, baik izin desa, kampus, kepolisian, gitu. Setelah proses masalah izin, kedua masalah dana. Dan yang kita dapatkan juga dari mana tuh? Apakah full open donasi kah? Apakah full dari kampus atau full dari uang pribadi kita? Kayak gitu. Lengkapi dana yang kita laksanakan. Ketika semuanya sudah siap, dari dana, kemudian dari sumber daya manusianya, tadi orang-orang yang bakal kita ajak, apakah kepanitiaan besar, misalnya kan kita ngajak orang banyak tuh, atau orang-orang itu sudah lengkap semua, izin sudah lengkap, eksekusi kegiatan. Contohnya misalkan kita bersih-bersih pantai, kita laksanakan bersih-bersih pantai, kemudian kita sharing juga, kalau misalkan ngajak orang, kita sharing. Setelah itu, setelah kegiatan eksekusi selesai, bisa ada evaluasi kegiatan, apa yang tadi di awal, manfaatnya, tujuannya, apakah sampai, apakah sesuai sama yang kita harapkan, itu kita perlu evaluasi, agar nantinya kita melaksanakan kegiatan serupa, itu bisa kita dapatkan maknanya bahwa kegiatan ini ketika evaluasi ini kita tahu kan kelemahannya apa, kekurangannya apa, terus kemudian ancaman yang sebelumnya apa, itu bisa kita ketahui dengan adanya evaluasi. Kita evaluasi, ketika nanti kedepannya kita pengen buat lagi, kita tahulah sebelumnya kegiatan yang serupa itu tantangannya apa, solusinya apa, kemudian masalahnya apa, solusinya apa, kayak gitu. Jadi kita tahu cara mengatasinya ketika nanti menemukan hal yang serupa. Setelah evaluasi biasanya kalau misalkan kita kegiatan gede itu ada yang namanya LPJ-an. Jadi kita nyetor melakukan pelaporan kepada pihak kampus atau enggak pihak yang kita ajak terlibat gitu. Kalau misalkan itu kegiatannya berupa kayak kecil-kecilan dari pihak kita aja, teman-teman lah, Kak Iseng, itu evaluasi, untuk setelah evaluasi bisa hanya segitu saja gitu. Itu sih proses-prosesnya yang perlu kita laksanakan gitu. Dari Bagus ada sanggahan atau pertanyaan lain? Cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bagus. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjut dari gugus 27, sekarang cowok dari gugus 28. Ya. Oh, ini ada nih. Atas nama Iketut Alvina, ini atau cowok ya? Cowok, Kak. Oke. Halo, Alet Kristi
Wirawan. Halo Kak. Halo, oke. Halo Kak. Anda perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Kedut Alvinalis Kristi Wiryawan dari Gugus 28 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya, apakah jika kita harus melakukan suatu kegiatan pengabdian itu harus sesuai dengan bidang yang kita tekuni atau passion yang kita. Terus kalau misalnya melakukan hal-hal kecil seperti membantu orang lain itu juga termasuk pengabdian atau tidak, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Alvina. Aku izin jawab langsung ya. Pertanyaan pertama aku bagi dulu dari dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah bidang kita atau hal yang kita tekuni itu harus sesuai dengan pengabdian yang kita berikan? Jawabannya tidak. Setiap orang itu bisa melakukan pengabdian apa saja tanpa, contohnya kayak tenaga kesehatan ya, apakah terus harus kesehatannya ngasih pelayanan kesehatannya terus itu harus kayak pelayanan kesehatan. Itu jawabannya tidak. Itu bisa melakukan pengabdian bagaimana saja dan kapan saja dan apapun juga itu bisa dilaksanakan oleh setiap orang, karena seperti yang kita ketahui juga di luar bidang kita lah, kita bilang di luar bidang kita sebagai makhluk sosial yang memang pada hakikatnya kita perlu saling membantu satu sama lain, seperti itu. Jadi tanpa kita memikirkan bidang kita juga bisa melakukan pengabdian apa saja. Contohnya nih, donor darah itu kan identik dengan kesehatan kayak gitu. Banyak dari teman-teman bidang lain, tidak hanya dari PMI saja atau nggak PMR saja yang bisa melakukan kegiatan pengabdian kayak gitu. Setiap orang bisa melakukan kegiatan pengabdian. Terus tidak hanya contohnya kayak dari contohnya nih Fakultas Kelautan dan Perikanan. Apakah cuma kelautan perikanan aja yang boleh melakukan kegiatan di pantai kayak gitu? Bersih-bersih pantai nggak melakukan kegiatan yang berbau dengan kelautan perikanan, apa hanya mereka saja? Jawabannya tidak. Setiap orang bisa melakukan pengabdian yang mana seperti yang kita jelaskan di awal bahwa tujuan, konsep, serta manfaat dari kegiatan pengabdian itu sampai atau maknanya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, aku lupa ada satu pertanyaan lagi, apakah mungkin bisa diulang pertanyaannya? Yang kedua yang bagian Untuk pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kita melakukan hal-hal kecil kayak membantu kakek nenek menyeberangi jalan, itu sudah juga termasuk suatu pengabdian atau tidak? Terima kasih. Maaf ya, aku lupa pertanyaannya tadi. Nah, apakah tindakan-tindakan kecil seperti membantu orang tua atau membantu orang membutuhkan kayak gitu termasuk kegiatan pengabdian? Jawabannya iya. Itu merupakan pengabdian kecil yang bisa kita lakukan pada orang. Contohnya nih, kayak yang tadi bilang sama Alvina, membantu orang nyebrang jalan. Itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada orang lain dengan cara apa? Membantu dia menyeberang jalan. Terus contoh lain kayak untuk orang tua. Pengabdian kita pada orang tua itu bisa kita lakukan dengan membantu orang tua. Itu tindakan-tindakan kecil yang memang tidak secara gamblang, itu nih pengabdian kita nih kayak gitu. Tidak secara gamblang seperti itu, tapi itu merupakan bentuk bakti serta pengabdian kita kepada orang di sekitar kita yang tanpa sengaja kita melakukan itu. Seperti itu. Mungkin dari Alvina ada sanggahan untuk kedua pertanyaannya? Tidak, Kak. Oke, semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih, Kak. Orang sekitar ya. Jangan lupa ikut kegiatan lain juga. Oke, terima kasih. Oke, semangat ya Alvina. Lanjut ke penanya berikutnya. Aku bakal, tadi udah dari ini nih, tadi ini ada yang ngetik angka 2. Menarik nih ya, kenapa bisa ngetik angka 2 nih. Atas nama Komang Nala Arta dari Gus 28. Siap, Kak. Selamat siang nih sekarang ya. Dua waktu. Halo, selamat siang. Terima kasih sebelumnya, Kak. Perkenalkan, nama saya Komang Nala Arta dari Gugus 28 Prodi Teknik Sipil. Ya, silakan. Halo, Kak, kedengaran nggak? Kedengaran.
Untuk pertanyaannya, mengapa kita perlu mengabdi kepada masyarakat, Kak? Dan mengapa di perguruan tinggi itu pengabdian itu termasuk dalam tridharma perguruan tinggi itu, Kak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Nala untuk pertanyaannya. Aku jelasin jawab ya. Yang pertama, kenapa sih kita perlu mengabdi? Nah, kita menjawab dulu kita sebagai pelaksana atau bukan sebagai mahasiswa dulu ya. Sebagai masyarakat nih, kenapa sih kita perlu mengabdi gitu loh? Sebelum kita bahas sebagai mahasiswa di selanjutan dari pelaksanaan pendidikan perguruan tinggi juga ya, tadi pertanyaan kedua. Kita sebagai makhluk sosial seperti yang aku bilang tadi, itu tidak lepas dari keterikatan satu dengan yang lain. Pasti kita perlu bantuan dari orang-orang sekitar kita. Selain itu, tanpa kita sadari juga, pengabdian atau bakti atau pelaksanaan hal yang kita lakukan lah pada masyarakat itu tanpa kita sadar itu merupakan peran serta tanggung jawab yang kayak tertanam dalam diri kita. Contoh, aku kasih contoh langsung nih, kayak kalian lagi jalan, habis itu lihat sampah gitu, lihat sampah. Tanpa kalian sadari kan kayak pengen aja gitu mengut sampah itu. Kalian pasti bakal ambil, kalian bawa di tong sampah. Atau enggak, misalnya kalian lagi jalan, terus lihat orang kesusahan buat nyebrang gitu. Buat nyebrang jalan, terus kalian ada rasa terpanggil buat bantu dia nyebrang. Itu di luar kendali kita juga, di luar perasaan kita bahwa kita sebagai makhluk sosial itu tidak lepas dari ingin membantu saling satu sama lain. Kemudian kita juga tidak menyadari bahwa itu semua kan jadi peran serta tanggung jawab kita. Itu dari segi kita sebagai manusia, itu pasti tidak lepas. Jadi kenapa kita mengabdi? Karena kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan bantuan satu sama lain, serta perlu dukungan satu sama lain. Dan tanpa kita sadari, pengabdian itu merupakan sudah melekat dalam diri kita, sudah melekat pada diri kita sendiri sebagai peran serta tanggung jawab kita untuk membantu satu sama lain. Nah, kenapa adanya pengabdian kita berikan sebuah abdi kita, sebuah bukan pengorbanan sih, lebih ke penyampaian serta hal yang kita berikan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Kemudian kita sebagai mahasiswa dan tridharma perguruan tinggi. Kenapa tridharma perguruan tinggi itu ada pengabdian? Seperti yang kita ketahui tadi bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Mahasiswa tadi pada bagian mahasiswa itu dalam undang-undang itu seperti yang peran serta tanggung jawab itu merupakan mahasiswa memberikan akses yang lebih banyak, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita bilang lebih banyak, dan banyak sekali masyarakat yang kita tahu, orang-orang kita yang belum beruntung bisa menjadi mahasiswa. Nah, mengapa dalam undang-undang itu pengabdian itu benar-benar ditujukan kepada mahasiswa, karena mahasiswa diharapkan mampu menjadi penengah atau membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Nah, undang-undang itu memberikan pengabdian itu diwajibkan untuk seluruh warga negara seluruh perguruan tinggi negeri ataupun swasta untuk melaksanakan pengabdian. Karena sebagai mahasiswa seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tadi, bahwa memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan yang bisa kita bilang lebih banyak dari orang-orang sekitar kita yang mungkin kurang beruntung untuk menjadi seorang mahasiswa, sehingga kita perlu membantu masyarakat, membantu orang-orang yang memang membutuhkan atau membantu lingkungan sekitar kita untuk maksudnya dalam eksekusinya yaitu mengabdi. Seperti itu. Sekiranya dari Nala ada tanggapan atau sanggahan? Sudah cukup? Siap cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Nala, semoga bermanfaat ya. Ya. Nah, lanjut nih. Tadi udah dari Gugus 28, kita lanjut ke Gugus 27. Siapa ya? Tadi di atas, oke, kita tadi udah dari atas terus, sekarang dari bawah nih. Dari Gugus 27 tadi udah cowok, sekarang kita ke cewek. Atas nama Nikadek Leni Dewi dari Gugus 27. Halo Leni. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Baik Kak, di sini perkenalkan nama saya Nikadek Leni Dewi dari Gugus 27. Saya dari Fakultas Pertanian. Saya ingin bertanya, Kakak sebagai
mahasiswa yang pernah mengabdi, bagaimana cara Kakak mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih memahami suatu permasalahan? Contohnya di masa pandemi ini masih ada masyarakat yang abai akan protokol kesehatan dan mungkin masih ada yang percaya bahwa virus ini tidak ada. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Leni untuk pertanyaannya. Aku izin jawab langsung ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perumpamaannya Leni itu langsung ke pandemi nih. Nah, kalau misalkan langsung di pandemi, mungkin memang agak berat ya, karena ini bukan hanya kita saja yang merasakan, tapi seluruh Indonesia merasakan, bahkan seluruh dunia merasakan pandemi ini gitu. Terus bagaimana sih cara kita dalam pengabdian itu menyampaikan informasi agar sampai? Memang untuk menyampaikan kegiatan, untuk menyampaikan edukasi kesehatan tentang COVID-19 ini tidak hanya kita saja sebagai mahasiswa yang bisa menyampaikan. Kita perlu kolaborasi, perlu bantuan dari berbagai pihak. Jadi tidak hanya kita, tapi ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, aku kasih contoh langsung nih. Contohnya kita akan bakal melakukan kegiatan edukasi kesehatan ke masyarakat. Kita perlu kolaborasi. Contohnya misalnya kita ngajak dokter atau nggak ngajak kepolisian yang langsung ikut. Apa ini ngajak kepolisian Kak? Biar ada yang pelanggar protokol biar ditegur. Tidak seperti itu. Biasanya kalau misalkan kita ngajak pihak-pihak yang terlibat, ngajak kolaborasi, itu masyarakat jadi lebih terdoktrin, jadi lebih tersampaikan lah gitu. Contohnya selain itu misalkan kayak sekarang kan kepolisian ngadain edukasi gitu. Terus ada mahasiswa, biasanya orang-orang bahkan kayak lebih, oh ini anak muda yang ngasih, lebih nyampai gitu. Jadi perlunya kolaborasi dari berbagai pihak dalam penyampaian edukasi yang memang membantu proses itu agar sampai, atau informasi itu agar sampai. Nah terus bagaimana agar informasi yang kita sampaikan itu benar-benar nyampe ke masyarakatnya. Kita juga perlu melakukan follow up atau melakukan edukasi, bukan edukasi terus-menerus sih, lebih melakukan follow up. Jadi kita sampaikan, setelah kita menyampaikan informasi, kita tanyakan lagi nih, kayak gitu. Tanyakan lagi masyarakatnya bagaimana perasaannya, atau enggak, tanyakan lagi bagaimana proses perkembangannya. Kita juga berikan informasi, tapi tidak memaksa masyarakat juga. Karena kan sekarang seperti yang kita ketahui kondisi pandemi ini tidak bisa kita paksakan juga kayak kamu harus pakai masker, pokoknya terus pakai masker gitu. Itu malah bikin dia tidak mendapatkan kebebasan. Jadi kita juga tidak terlalu bisa memaksa. Kita cuma follow up terus. Setelah kita berikan informasi, kita follow up. Kita tanyakan kenapa tidak pakai masker. Kita membantu, kita juga selain kita memberikan informasi, kita juga membantu mengatasi hal-hal yang dia ragukan seperti itu. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita membantu dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bukan mengasahkan semuanya, tapi kita membantu mengatasi keraguan yang dia rasakan juga gitu. Jadi selain kolaborasi, kita juga perlu sebagai pendamping serta membantu lah istilahnya dia dalam mengatasi hal-hal yang dia alami gitu. Agar nantinya informasi yang kita dapatkan juga itu dalam pemikirannya dia secara logis itu bisa dia terima juga. Bagaimana? Dari Leni ada pertanyaan yang kurang jelas atau sudah cukup menjawab? Sebagai mahasiswa, kolaborasi apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Nah, sebagai mahasiswa, kolaborasi apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam bidang pengabdian. Nah, contohnya mungkin kita ingin melakukan kegiatan pengabdian ke salah satu desa. Terus di desa itu ada permasalahan, contohnya permasalahan kesehatan dan permasalahan lingkungan atau lain sebagainya. Kita bisa mengajak teman-teman, rekan-rekan kita di fakultas lain untuk bergabung menjadi satu untuk mengatasi permasalahan di daerah tersebut, kayak gitu. Atau kita juga bisa melakukan pembekalan diri dulu sebelum kita melakukan terjun langsung. Jadi kita mendatangkan orang, terus kita edukasi diri kita sendiri dulu. Jadi kita berkolaborasi dalam penyampaian materi dulu, dan itu kita bisa sampaikan. Nah, kolaborasi di luar kegiatan kemasyarakatan itu contohnya kita kolaborasi sama komunitas-komunitas di luar, komunitas yang bergerak di luar untuk melakukan kegiatan di satu desa atau kolaborasi kita dengan diri kita sendiri. Kak Mati boleh pakai itu nggak?
Oke, tunggu sebentar ya teman-teman, ada kendala jaringan sedikit. Nah, mungkin sebelumnya dari Leni, apakah jawabannya sudah membantu atau masih ada sanggahan? Sudah Kak, sangat jelas informasinya. Terima kasih Kak jawabannya. Oke, sebentar. Halo Leni, sebelumnya mohon maaf tadi kendala jaringan Leni. Sebenarnya jawabannya apa sudah membantu? Sudah Kak, sangat jelas Oke, sudah informasinya. sangat jelas ya. Oke, Ya. sebelumnya teman-teman semua, mohon maaf karena waktu juga sudah habis. Jadi kita harus keterbatasan waktu juga. Tapi masih banyak ya teman-teman tadi ingin bertanya. Sebelumnya mohon maaf banget atas kendala tadi juga sempat kendala jaringan. Nah, karena dari Leni sudah jelas dan dari waktu juga sudah habis, maka sebelum diakhirin, aku izin ke slide terakhir dulu nih. Slide terakhir. Ya, sebelum aku tutup kegiatan hari ini slide terakhir dari aku. Ada salah satu kutipan dari lagunya Hindia, membasuh mungkin sedikit penggalan lirik. Jangan sambil nyanyi ya bacanya. Teman bisa baca, telah kusadar, hidup bukanlah perihal memberi yang mengambil yang kau tebar. Sedikit air yang kau punya, itu juga milik kita bersama. Seperti itu juga dengan pengabdian. Sedikit yang kita beri, apa yang kita beri, jangan itu yang kita ambil. Sedikit apapun yang kita punya, itu juga bisa kita bagikan ke orang lain. Nah, aku ingin sampaikan juga ke teman-teman, untuk yang masih ingin bertanya, itu bisa hubungin aku dapat melalui Instagram, ataupun melalui Line. Instagram aku ada di @kakadek_santi. Kemudian dapat melalui ID line aku itu di kd.santi19. Nah, aku juga bisa tolong nih, untuk nggak wajib sih untuk teman-teman semua yang ingin menyampaikan hal-hal yang didapatkan kayak review gitu di Instagram, boleh kalian screenshot ini sekarang, screenshot atau foto kalian, foto melakukan kegiatan gitu. Untuk melakukan kegiatan, habis itu kalian bisa post di Instagram kalian di Instastory, kemudian bisa tag aku di @kadeksanti19 di @kadeksanti, kemudian bisa tag juga di Kesatria Muda Udayana. Kemudian kalian bisa sampaikan tuh apa yang kalian dapatkan dari mentoring hari ini. Kemudian kalian juga sampaikan hal-hal yang bisa kalian dapatkan, baik dari kemarin dari akademik, hari ini dari organisasi dan pengabdian. Kalian bisa ceritain semuanya di sana. Jangan lupa tag aku. Ini nggak wajib, tapi kalau bisa semuanya juga bisa tuh berbagi sharing untuk teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin sekian dari aku karena waktunya udah habis, udah diingetin. Jadi semoga bermanfaat hari ini, semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa ikut kegiatan pengabdian lain-lainnya nanti. Sampai ketemu, siapa tahu nanti kita ketemu juga di kegiatan pengabdian di Universitas Udayana nanti. Selamat siang. Aku tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat semuanya. Bye. Aku kembaliin ke MC. Terima kasih. Oke, thank you ya ke Kak Santi nih, Menteri Pengabdian, untuk materi yang udah diberikan nih kepada kita pada sesi ini. Nah, seperti biasa nih, Kakak harap tadi kalian tuh pada dengerin dan cermatin ya, dan udah tadi kalian tuh pada juga buat penyusunan mission nanti, oke? Tadi Kak Santi tuh udah banyak bahas ya tentang apa sih itu pengabdian, bentuk-bentuknya, kemudian tentang apa sih itu pengabdian, tantangannya, dan solusi-solusinya yang bisa dilakukan dan saat menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Nggak hanya itu, tadi kakaknya juga udah sharing ke kalian tentang experience-nya dan juga pengalamannya, dan juga membantu kalian untuk meluruskan kalau misalkan kalian ada kebingungan gitu mengenai pengabdian. Nah, kita ini udah sampai nih ke acara dan terakhir dari acara dan bercakap dua kita ini. Nah, kemarin kan udah dibawain nih materi oleh kakak mentor kita, Kak Ivana, dan hari ini Kak Adi dan Kak Santi. Nah, semoga informasi yang sudah diberikan nih dapat membantu kalian ya dalam menjalankan kehidupan perkuliahan yang akan mendatang. Nah, terima kasih juga nih untuk kepada kakak-kakak mentor. Coba dong dikasih reaction nih sebagai apresiasi nih buat kakak-kakak mentor kita. Sip, makasih ya kakak-kakak mentor atas materi-materinya. Dan kakak juga pengen bilang makasih kepada kalian juga nih untuk kehadiran kalian, untuk partisipasi kalian. Tadi pas ice breaking juga kakak seneng banget deh kalian pada banyak yang ini ya. Meskipun ini udah akhir dari ruang bercakap 2 ini,
Makasih juga buat MCO, makasih banget nih. Baik banget deh. Kakak harap nih, meskipun kita udah berakhir nih di acara ini, kakak harap kita bakal lagi sempat punya kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu mungkin ya. Mungkin kalau pas sudah pandemi udah selesai, kita bisa gitu, bisa bertemu mungkin gitu ya. Kalau misalkan kalian juga ngeliat kakak atau kakak panggung sekalian atau kakak mentor, jangan ini ya, jangan keenakan, jangan nggak sapa gitu ya, sapa aja. Jangan gak enak Anda ya. Oke, jadi untuk itu adalah rangkaian acara kita hari ini. Untuk sekarang sudah selesai acara kita. Jadi untuk kalian sudah boleh leave meeting room-nya ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banget. Terima kasih semuanya. Jangan lupa leave ya. Terima kasih semuanya. Semuanya. dulu. Kak. Oke, thank you semuanya.